Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktikum membuat es krim dengan cara menggunakan es batu secara manual. Ya, jadi dibuatnya secara manual gitu. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dari kami. Dari kelompok berapa kita? Empat. Ya, mulai dari yang sebelah kanan. Saya Herlan Budiman. Saya Rian Maulana. Saya Bian Dendra Zulfadli. Saya Muhammad Fardi Zatullah. Saya Sinara Sulianti. Saya Samsul Valencia. Oke. Kami akan membuktikan teori titik beku. Oke, ya, itu materinya titik beku. Oke. Stay tune, setelah cewek baru. Oke. Oke, iman dan takwa pada praktik ini ada di surat ini, yaitu An-Nur ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yubdi sahaban summa yu'lifu bainahu summa ya'aluhu kama fatarawat yahruju min hilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusib min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifu amman yasha' yakadu sana barakihi yazhabu bil absar. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan yang keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya hipotesis, jika adonan dicampurkan ke dalam wadah yang dikelilingi oleh es batu dan garam, maka adonan akan membeku menjadi es krim karena campuran es dan garam menurunkan titik beku air sehingga suhu cukup dingin untuk membekukan adonan tanpa menggunakan kulkas. Variabel bebas dalam membuat es krim tanpa kulkas adalah jumlah atau konsentrasi garam yang ditambahkan ke dalam es batu. Karena yang kamu ubah-ubah dalam percobaan biasanya banyaknya garam untuk melihat pengaruhnya terhadap pembekuan es krim. Es krimnya ada inovasi Oreo ya. Iya. Nggak terlalu manis, enak. Terus padat. Rate-nya 90. Kelompok berapa ini? Borong Ibu. Berapa? Kelompok 4. Kelompok 4, oke. Iya Ibu. Alat bahannya apa saja? Ada vanili, susu full cream, ultra milk mereka, terus sama Oreo Bu. Ada Oreonya, iya. Terus cara bikinnya gimana? Cara bikinnya masukin ke toples, susu sama vanili sama Oreonya. Takarannya berapa? Ada takaran? Takarannya tadi kita nakarnya sih 350 ml awal-awal, tapi intinya jadi 4 kotak susu Bu. Terus jadi berapa ini? Berapa cup? 4 kotak susu 200 kali 4, berarti 400 ml. 400 ya? Oke. 400 ml es krim. Manis. Pas ya ya? Bu. Pas. Enak Bu. Enak. Karena Iya. ibu kan udah manis. Nah, Boleh Bu, boleh. tambah manis Bu. Ibu udah manis. Tambah manis Nilai Bu. 90 ya. Oh, terima kasih Bu ya. Oke.
Hasil eksperimen dan konsentrasi es krim yang terbuat dari kaleng, es batu, dan garam itu teksturnya bisa menjadi padat dan bisa menjadi es krim. Tapi teksturnya rada berbutir dan kasar karena pendinginannya tidak maksimal, tidak seperti yang di pabrik yang menggunakan freezer, kulkas ataupun yang dibuat dari bahan pabrik. Nah, kalau misalnya terbuat dari freezer, pabrik sama kulkas, Lanjut. oh ya lanjut. Ya, nah. Mungkin bisa sehalus seperti yang di pabrik dan freezer karena pendinginannya maksimal. Fungsi garam dapur dalam es batu. Yang pertama, garam dapat menurunkan titik beku air. Yang mana prinsip ini disebut dengan prinsip depresi titik beku. Campuran es batu dan garam juga jadi lebih dingin daripada es batu biasa. Dan suhu yang lebih rendah inilah yang memungkinkan campuran susu atau gula dalam kaleng membeku menjadi es krim. Perbedaan dengan membuat es krim dengan kulkas, cepat, praktis, tidak butuh kulkas, dan tapi hasilnya kasar dan mudah cair. Dengan kulkas dan freezer, prosesnya lebih lama, hasilnya lebih lembut, halus, stabil dan tahan lama. Jadi kelebihan tanpa kulkas lebih cepat dilakukan mana saja. Kekurangannya teksturnya kurang halus dan tidak tahan lama. Jadi kita menggunakan dry ice untuk mendinginkan untuk membuat proses ice cream tersebut. Jadi menggunakan liquid nitrogen, lalu menggunakan bahan-bahan seperti mangkok, es batu, terus susunya, bahan-bahannya dicampur ke dalam satu toples, lalu menggunakan putaran yang kencang. Jadi itu dia cara membuat es krim tanpa menggunakan freezer. Kesimpulannya, dalam pembuatan es krim digunakan prinsip penurunan titik beku larutan. Penambahan garam pada es dapat menurunkan titik beku sehingga suhu campurannya dapat menjadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Suhu rendah inilah yang menyerap panas dari adonan, dan adonan dapat membeku secara perlahan dan menjadi lebih lembut dan bukan keras seperti es batu. Sekian dari saya.